Ya, halo, saya Basyara Aina, NRP 50262010066 dari Departemen Sistem Informasi akan melakukan penugasan yang terakhir yaitu tugas ketiga dengan membuat misi mapping dengan ketentuan misi mapping dilakukan di sekitar wilayah ITS, luas areanya adalah 200 kali 200 meter, altitude atau ketinggiannya di setting 100 meter, waypoint take off dan landing diusahakan dekat home dan membuat misi yang paling efisien. Oke, pertama kita membuka mission planner terlebih dahulu. Kemudian yang harus pertama kita lakukan adalah membuat areanya dulu. Dan saya karena dari Departemen Sistem Informasi berkepikiran untuk melakukan mapping di sekitaran wilayah sistem informasi. Kita bisa mengganti map jadi hybrid map untuk mengetahui sistem informasi di mana, dan ternyata di sini. Dan untuk lebih mudah membuat poligonnya untuk mappingnya, kita menggunakan grid karena 200 kali 200 juga berarti akan membuat persegi. Karena di sini Departemen Sistem Informasi, berarti saya akan melakukan dari sini. Ntar, kan saya taruh sini. Bisa. Ya, sini. Taruh sini. Taruh sini. Dan taruh sini. Uh, un- untuk kita lebih yakin ya, kita bisa ngepas-pasin kalau misalnya ini biar benar, dan kita bisa melihat bahwa areanya adalah kurang lebih 40.000 meter persegi, ya berarti itu udah benar 200 kali 200. Mungkin akan saya benarkan lagi. Ya, setelah saya benarkan, setelah saya rapikan, saya mendapatkan area yang pas 40.000 meter persegi, yang merupakan salah satu persyaratan di mapping ini. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan titik start maupun landingnya. Dan setelah saya perhatikan di wilayah ITS ini, wilayah yang aman untuk semisal kita mau take off maupun landing manual, ITS Stadium merupakan wilayah yang cocok untuk kita taruh home di sini, sekitar sini, karena merupakan kawasan yang terbuka sehingga berkemungkinan kecil untuk menabrak sesuatu. Dan nanti kita akan taruh landing di sini. Setelah kita tahu titik home di sini dan pesawat akan terbang dari sini, kita bisa mengkirakan kalau misalnya kita mau mapping daerah sini. Maka dari itu, kita akan menggunakan fitur auto WP survey grid. Kemudian saya di sini menggunakan kamera Canon dengan model S100 sampai S120 dengan altitude yang kita setting di 100 karena persyaratannya seperti itu. Dan karena titik home tuh di sini, kita akan mungkin dengan dua kali ini, satu kali putar balik dengan masuk di sini dan keluar di sini. Karena itu merupakan untuk mendapatkan waktu yang efisien dan cepat. Ya, kita menggunakan grid option. Simple ini kita ganti 90 dulu. Terus grid optionnya kita ganti ke top left, via top left. Dan di sini kita kasih overshootnya 150. Mungkin nanti akan kita tambah lagi supaya lebih landai. Ini kemungkinan pesawatnya antara tidak memiliki yaw atau tidak memiliki radar untuk yaw, atau memang pesawatnya susah untuk manuver dengan jarak yang minim, sehingga saya atur overshootnya 150 meter sehingga di sini jarak pesawat untuk manuver nanti akan saya landaikan lagi, kemudian akan di titik 6 akan melanjutkan perjalanan. Kemudian ini start from top left, ini overlapnya saya ganti ke 80%, itu merupakan intensitas fotonya.
kita bisa lihat di sini foto every bla bla bla. Tapi saya akan lakukan foto every 4 detik aja. Itu sekitaran 21,9 meter. Itu merupakan data yang cukup banyak untuk mapping sini. Kan lebih baik data yang banyak daripada nanti datanya bolong-bolong. Terus labnya ini saya kasih 35% aja. Ya, setelah kita tahu sini, kita accept. Setelah kita accept, kita harus membuat uh, kira-kira titik take off sehingga nanti buat gliding pesawat ke angka 100 altitude bisa dengan aman. Berarti di bawah sini kita kasih take off terlebih dahulu. Take off dengan pitch angle mungkin 15 saja. Tidak terlalu menuk. Dan altitude-nya kita setting untuk menuju ke 25. Di sini saya ganti dulu default altitude-nya menjadi 100. Dan WP radius tuh 1. Jadinya apa maksudnya WP radius itu 1? Jadi kalau misalnya pesawat nganggap sudah lewat sini, pesawat akan berpikir untuk melanjutkan ke waypoint selanjutnya. Ini merupakan saya taruh 1 supaya pesawat akan lebih mudah untuk dikontrol. Oke, saya akan membuat ini landing dulu, approach buat glidingnya pesawat setelah take off. Ya mungkin saya taruh di sini waypoint setelah take off, setelah 1 berarti kan, setelah 1. Di sini mungkin saya taruh 70. Kalau bisa grad ini tidak melebihi 20 supaya pesawat tuh tidak terlalu menukik sehingga stall. Kalau bisa stall nanti pesawat akan kehilangan daya angkat sehingga keseimbangannya akan berkurang. Kemudian kita taruh di sini lagi. Kita gliding pelan-pelan. Setelah angka 2, ini mungkin kita taruh 80. Kemudian kita taruh di sini 4. Setelah angka 3 kita taruh 90. Ya, kemudian biar lurus kita nanti taruh 2 di sini kemungkinan supaya pesawat nanti akan lebih mudah untuk mengikuti ininya area supaya nanti pas udah foto areanya sudah nge-mapping akan stabil sehingga mendapatkan foto yang optimal. Saya taruh di sini 1 sekitar sini. Terus saya taruh sini. Aduh, salah. Taruh di sini. Start waypoint setelah 5. Kemungkinan saya yang 5 taruh 95. Dan 100 akan pelan-pelan naiknya. Jadi kurang lebih nanti buat glidingnya pesawat akan take off dari sini, kemudian ke waypoint 2 dengan naikkan ketinggian menjadi 70, 80, 90, 95 dan 100. Ini merupakan ketinggian yang approach yang optimal supaya pesawat tidak terlalu menukik. Dan juga di sini tempat yang sangat bagus karena ini merupakan tempat yang terbuka. Kalau misalnya kita taruh di sini akan kesulitan jika mau mapping area sistem informasi karena akan berputar terlebih dahulu. Setelah take off kita akan set ini dulu. Setelah untuk mempermudah pesawat untuk manuver, kita akan memperpanjang ini mungkin di sini mungkin sekitar 200. Terus setelah waypoint ke-9 saya akan seperti cara penugasan kedua tadi akan membuat kecepatan pesawat menjadi lebih kecil, lebih pelan. Mungkin saya atur menjadi 15.
meter per second yang aslinya 22 ke sini. Kemudian saya mungkin atur lagi di sini setelah 12. Nah, di sini, dan saya tambahkan lagi di sekitar sini kali ya. Sini. Setelah 13. Dan setelah waypoint 14 ini saya tambahkan lagi add speed, change speed supaya kecepatan kembali normal lagi. Jadi 22 meter per second. Ya, setelah kita melakukan membuat rute setelah take off dan untuk putar balik, kita akan membuat rute untuk landing. Ini landing usahakan jangan terlalu menukik supaya pesawat nanti tidak kehilangan keseimbangan. Setelah taruh di sini 18. Nah, setelah 18 kalau bisa kita ini pesawat apa namanya, kameranya sudah dimatikan sebelum ke 18 ini. Harusnya kamera mati di, nah harusnya setelah 17 nanti kamera mati. Di sini di set kamera trigger nanti mati. Kemudian nanti pesawat akan ke 19. Nanti saya kurangkan juga ketinggiannya. Mungkin akan jadi 80. Kayaknya ternyata sudah benar taruh sini. Nah, ini yang di bawah. Nah, setelah melewati 18 kamera akan mati. Kemudian nanti approach buat landing, mengurangi ketinggian, degradasi ke 80. Nanti kita taruh di sini buat landingnya. Bukan buat landing, maksudnya buat approach buat landing. Kita kurangi lagi ketinggiannya di 60 kira-kira. Nah, kalau bisa di bawah 20 ya. Nanti kita akan landing ntar. Di sini udah 22. Terus kita nanti taruh di sini buat landingnya. Nah, buat landing di 0. Ya kurang lebih rutenya seperti ini. Mungkin nanti akan saya rapikan terlebih dahulu. Ya kurang lebih akan jadi seperti ini. Jadi saat di home sini pesawat akan take off dengan pitch angle 15 menuju altitude 25. Kemudian ke waypoint 2 di sini dengan menuju ke 70, 80, 90, 95 dan 100. Altitude 100 sudah didapatkan pada waypoint ke-6. Kemudian nanti pesawat akan lurus ke sini, akan melakukan mapping. Kita bisa lihat kalau misalnya kamera dinyalakan, jadi setiap 21,9 meter pesawat kamera akan foto. Kemudian setelah melewati rute yang atas ini, pesawat akan mengurangi kecepatan supaya bisa mempermudah saat manuver. Dan saat 14 kecepatan akan kembali secara normal dan melakukan mapping lagi. Kemudian setelah waypoint 18 kamera dimatikan dan ke waypoint 20 dengan degradasi kecepatan degradasi altitude menjadi 80, menjadi 60 dan 35 di waypoint 22, kemudian landing di dekat home di ITS Stadium. Dan di sini merupakan skenario untuk landing otomatis. Jadi kita jangan lupa kalau misalnya landing otomatis, nanti pas di sekitaran 4 kita tambahkan do set servo di sini. Nanti kita nyalakan servo nomor berapa, misalnya kayak nomor 5. Terus kita panjangkan, kita keluarkan kamera dengan PWM 1100. Ini dengan kalau misalnya kita melakukannya dengan take off dan landing secara otomatis. Berarti sebelum kita landing di waypoint 23, kita jangan lupa untuk meretake lagi kameranya dengan melakukan command yang sama, do set servo, misalnya di servo nomor 5 dengan retract PWM 1900. Kemudian nanti
pesawatnya akan meritek lagi kamera supaya nanti pas landing kameranya tidak akan rusak. Oke, kurang lebih seperti ini pembuatan rute untuk mapping di sekitaran daerah ITS. Untuk mappingnya sekitaran wilayah ITS benar, ini di Departemen Sistem Informasi saya mappingnya. Luas area 200-200, kita bisa memastikan di sini areanya sudah benar 200-200. Altitude-nya 100. Ini kita bisa lihat kalau misalnya altitude pas mapping di angka 100. Tadi kita juga sudah atur di angka 100. Waypoint take off dan landing usahakan dekat home. Saya di sini take off di sini, sedangkan landing di sini. Dan buatlah waktu yang efisien. Untuk melihat waktu ini efisien apa tidak, kita bisa melihat di video simulasi yang akan saya tampilkan setelah ini di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, untuk tambahan supaya karena ini kita melewati banyak bangunan maupun gedung-gedung, kita misalnya takut kalau misalnya akan menabrak sesuatu, kita bisa menggunakan view KML ini. Akan diarahkan nanti ke Google Earth Pro supaya meyakinkan bahwa kita tidak menabrak gedung ataupun bangunan. Kita bisa dilihat di sini. Ya, kita bisa lihat bahwa pesawat tidak menabrak apapun karena ini pitch angle tadi sudah saya arahkan ke tinggi, tidak menabrak pohon ataupun gedung yang berada di daerah sini. Jadi ini merupakan rute yang aman untuk di wilayah yang banyak gedung maupun bangunan. Ya, itu dari saya. Terima kasih.